Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para habaib, bapak, ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai. Saudara-saudara, kali ini TV One memperingati Maulid bersama kita. Memperingati lahirnya seorang pemimpin besar. Yang besarnya bukan karena pangkat dan jabatan, besarnya bukan karena dibesar-besarkan, besarnya bukan karena membangun pencitraan lalu berusaha setengah mati mencapai kebesaran itu. Tidak, beliau besar karena dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dijadikan sebagai model buat kita ini, dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ya, apaan? Banyak orang bisa ngasih contoh, sedikit orang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Saudara-saudara, rajin-rajinlah sedekah. Yang teriak buntut gasiran, pelitnya 17 setan. Itu namanya bisa memberi contoh tapi nggak bisa menjadi contoh. Kenapa Allah menjadikan Nabi sebagai contoh, idola, panutan buat kita semua? Penyebabnya dua. Pertama, karena beliau manusia kayak kita nih. Kalau kambing disuruh nyontoh ayam, yang nyuruh nyontoh bego. Bego, tahu bego? Bahlul. Bahlul paham bener. Masa kambing suruh nyontoh ayam? Bukan timpalannya. Kambing nyontoh kambing, ayam nyontoh manusia, nyontoh manusia. Maka Nabi kita manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan Superman. Beliau enggak terbang. Karena manusia bisa jadi contoh, orang disuruh nyontoh orang. Itu baru perintah yang bijaksana. Jelas? Jelas? Malaikat mah susah nyontohnya, pan. Tidur kagak, makan kagak malaikat tuh. Sama duit budeg. Sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Superman biar hebat nggak bisa jadi contoh, terbangnya bagaimana? Lagian Superman pakai celana dalam di luar, nggak matching. Nggak matching. Tapi walaupun manusia, beliau punya kualitas yang istimewa. Basyarun la kal basyari. Manusia memang, tapi enggak seperti manusia umum. Karena kualitasnya hebat, Allah jadikan beliau sebagai contoh. Satu. Yang kedua, kenapa beliau jadi contoh? Pribadinya komplit. Sebuah contoh harus bisa dilihat dari semua aspek kehidupan. Ah, saya pengusaha, Pak. Nabi dagang, Bang. Ah, saya jenderal, Pak. Nabi mimpin tentara di medan perang, Om. Saya diplomat, Nabi politisi ulung. Saya guru, Nabi ngajar. Saya mubalik, Nabi dakwah. Saya kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Ayo, lempengan mana dah, ngomong. Ini sosok yang komplit. Sosok yang komplit. Dan kata Imam Busairi, kehebatan Rasulullah itu di semua segi. Semua segi. Rasulullah itu lagi duduk hebat, lagi jalan hebat, lagi diri hebat, lagi tidur hebat, di depan anak-anak hebat, di mata musuhnya hebat, di medan perang hebat, di pasar hebat, di mata istrinya hebat, di mana-mana hebat. Kalau kita hebatnya cuma setempat. Di kantor hebat, sekantor orang diomelin. Di kantor, pulang ke rumah dikeplak sama bininya, diem aja enggak.
di depan bininya dia nggak hebat. Ini baginda Nabi hebat di mana-mana. Pantas sosok seperti beliau dijadikan model oleh Allah untuk panutan kita semua. Nah, apa yang mau kita ambil sebagai contoh? 3 aja deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama, akhlak. Ini yang jadi tema kita. Membangun akhlak dengan akhlak. Ini luar biasa. Akhlaknya dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Allah yang puji. Apa artinya pujian kita? Engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Membangun akhlak dengan akhlak. Dari mana nilai akhlak ini berangkat? Iman. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu cara berakhlak kepada Allah. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib kagak percaya. Wajib enggak percaya. Biar sorbannya kayak Batman, ngaku jadi Nabi, wajib enggak percaya. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini akhlak kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Ayo ngobrol. Ibu dah yang gampangan nyaut ya. Bu. Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya kan namanya kan ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Apa diakuin itu yang kita belum tahu. Ya, enggak otomatis kalau kita bilang saya hambamu ya Allah, lalu Allah jawab iya ya. Enggak otomatis. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia. Enggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, hal kedua yang mau kita contoh dari beliau adalah ibadah. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua ibadah. Kalau ada orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari Allah, itu cuma baginda Nabi. Hatinya bersih, akhlaknya luhur, dosa udah diampunin. Tapi orang seperti beliau kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Sama ibu-ibu nih, kan banyak yang kakinya bengkak nih. Pernah Aisyah cerita, satu malam habis sholat isya saya mau tidur, saya lihat suami saya sedang sholat, saya tidur. Tengah malam saya mendusin, saya lihat masih sholat juga, saya pulas lagi. Sepertiga malam saya bangun masih sholat juga. Saya tungguin, saya samperin. Setelah selesai salam saya bilang, bang, iya sayang, dengerin. Abang kan dosanya sudah diampuni oleh Allah. Iya. Wah, kalau ibadah jangan gitu-gitu amat sih. Si amat aja nggak begitu. Dosa sudah diampuni. Apa jawab beliau? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa saya nggak senang kalau saya oleh Allah diberi gelar abdan syakura, hamba yang tahu bersyukur. Makin diampuni, makin banyak sujud saya.
Kalau kita yang dapat jaminan ampun, bubar sembahyang. Enggak ada jaminan ampun aja sering ngadat. Bagaimana kalau ada jaminan ampun? Jadi kembali ke awal tadi, kita ini semua perlu Allah. Kita perlu Allah. Oleh sebab itu baginda Nabi memberikan contoh kepada kita. Dosa sudah diampuni, hati paling baik, akhlak sempurna. Tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Karena ibadahnya beres, Allah dekat. Karena Allah dekat, pertolongan selalu datang. Karena ada pertolongan Allah, urusan lancar. Aminnya sih iya, sujudnya ntar dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pemirsa TV One yang saya cintai, kita perlu Allah. Sementara Allah nggak mengambil manfaat dari ibadah kita. Apa kalau se-Asia nggak ada yang sholat Allah bangkrut? Apa kalau se-dunia nggak ada yang puasa Allah jatuh miskin? Kita mau lagu apa, Allah tetap Allah. Kita yang perlu Allah. Agar keberhasilan tidak membuat lupa diri, kegagalan tidak membuat lupa diri, tidak membuat kita putus asa. Tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu. Ini hal kedua. Yang ketiga yang mau kita contoh dari baginda Nabi, beliau itu tokoh yang pandai membangun kebersamaan, mencapai persatuan dan kesatuan, ngayomi, sehingga orang semua merasa diayomi oleh baginda Nabi itu. Tidak pernah dakwah dengan kekerasan, dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur dan terpuji. Gak pernah beliau pakai nakut-nakutin orang, oh nggak masuk Islam, awas, enggak. Enggak dengan bujukan materi, ayo siapa masuk Islam Supermi 2. Enggak. Dakwahnya dengan moral force, dengan kekuatan akhlak, dan ini yang harus kita contoh. Beliau menggalangkan 3 semangat penghormatan. Pertama, rukun antar umat seagama. Kita nih sesama muslim nih, ya kudu rukun. Beda boleh, marahan jangan. Tangan kiri sama tangan kanan juga beda, tapi akur. Akur nggak? Nih asal kiri gatal nih, kanan kagak diundang, datang aja garukin. Padahal beda tapi akur. Nggak ada kiri gatal kanan ngomel, garuk aja sendiri. Nggak ada. Bapak Ibu pemirsa TV One yang saya cintai, Rasulullah memang mengajarkan kepada kita, ibda binafsik. Kalau urusan ibadah mulai dari dirimu sendiri. Tapi kalau urusan sosial, kemaslahatan umum, boleh kita mengajak orang lain. Bapak Ibu hadirin, tentu saja annas ala dini mulukihim. Agama rakyat bagaimana agama penguasanya. Zaman dulu tuh kalau rajanya Hindu, rakyatnya banyak Hindu. Rajanya Buddha, rakyatnya banyak Buddha. Kalau pemimpinnya rajin ibadah, insya Allah rakyatnya juga ngikut. Ya, pan malu kalau jenderal sembahyang, hansip enggak. Ya, perlu keteladanan, perlu contoh dari atas. Tapi tetap dalam prinsip saling menghormati, saling menghargai. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu kita menghormati orang yang beda agama. Soal agamanya mah lakum dinukum waliyadin. Satu. Yang kedua tuh 3 pertanyaan tadi. Pertama apa tadi? Pertama masalah dari penelpon tadi, ini bagaimana menjaga akhlak kita, Kiai?
Di zaman yang sudah serba canggih, akhlak semakin bobrok. Nah, untuk mempertahankan biar akhlak seperti Rasul itu gimana, Kiai? Ya. Jadi ikan hidup. Ikan kalau hidup tuh di laut, biar 3 tahun berendam di air asin nggak ngikut jadi asin. Ya. Tapi kalau mati, ikan mati pan gimana keadaan? Digaremin asin, diasemin asam. Kalau kita jiwanya mati, jiwa mati itu karena jauh kering dari iman. Jiwa mati, kita kayak ikan mati, digaremin asin, diasemin asam. Kumpul sama ustad kalem kayak ustad, kumpul sama tukang mabok tenggeng aja lagi. Gue sih bagaimana yang nyamper aja gue mah. Gampang diasem garemin oleh lingkungan, nggak punya stabilitas temperatur batin. Jadi menjaga akhlak Rasulullah itu perjuangan. Dan perjuangan itu baru kelihatan perjuangan kalau udah ngadepin musuh. Kalau kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, itu mah enteng karena saya memang nggak punya kesempatan korupsi. Tapi kalau orang punya kesempatan berani teriak kayak begitu, itu yang jihad. Perjuangannya makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Sekali lagi, perjuangan makin tinggi nilainya kalau kita ngadepin musuh. Sama juga bulan puasa, Bang, mengendaliin nafsu kapan? Siang mah pantas lagi puasa. Habis maghrib keadaan memungkinkan, segalanya boleh, di situ kelihatan pengendalian itu pada saat situasi dan kondisi menunjang. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, kenapa yang dirayakan oleh umat muslim itu cuma kelahirannya? Ya, kalau saya pikir memperingati kelahiran totalitas tuh, memperingati seluruh kehidupan. Cuma redaksi saja. Yang kita peringati adalah totalitas kehidupan sejak lahirnya sampai beliau wafat. Karena di dalam seluruhnya terdapat uswatun hasanah. Jadi itu total yang kita peringati, totalitas kehidupan beliau. Jadi walaupun tidak secara harfiah memperingati wafat beliau, sudah termasuk dalam totalitas kehidupan. Karena memperingati maulid kan bukan hanya memperingati pada saat beliau dilahirkan, tapi akhlaknya, perjuangannya, ibadahnya dalam konteks kekinian, bagaimana kita menjadikan itu sebagai panutan. Tidak ada pemimpin yang demikian besar cintanya kepada umatnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Pantas kalau pemimpin seperti ini kita cintai sepenuhnya. Ya Bu? Ya Bu? Beliau cinta sekali kepada kita ini. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita, dari dunia sampai akhirat. Udah Ustadz, saya udah cinta bener sama Nabi. Buktinya apa? Malam muludan boleh. Boleh, tapi ada yang lebih prinsip. Pertama, orang yang cinta pas biasanya banyak nyebutin. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu pasti banyak nyebutin. Nih ibu nih asal lagi demen gelang, kok di pojokan gelang aja diomongin. Dia lagi demen. Orang yang cinta banyak nyebutin. Kalau cinta kita kepada baginda Nabi, banyak nyebut beliau, banyak nyebut beliau, artinya banyak bersalawat kepada beliau. Satu. Yang kedua, orang cinta biasanya nyontoh. Ya, anak-anak kita nih yang lagi demen begini, cari identitas. Apa yang dia demen itu yang dia contoh. Pulang nonton film silat, waduh mau jadi pendekar. Pulang nonton film India, kagak boleh lihat puhunan. Oh nyanyi aja jadi sahrukan. Apa yang dia contoh, apa yang dia demen itu yang dia contoh. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, beliau yang harus kita jadikan idola, beliau yang harus kita jadikan contoh, beliau yang harus kita jadikan panutan, baik akhlaknya, perjuangannya maupun ibadahnya. Dua. Yang ketiga, orang cinta biasanya rela berkorban. Ya, dulu lagi bodoh-bodohan mau babinya anak, berkorban nggak? Berkorban, nungguin berjam-jam di bawah tiang listrik.
kepanasan, endah aja udah. Enggak ada yang enggak enak. Orang cinta biasanya rela berkorban, mau berjuang rela berkorban. Apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang bisa kita korbankan untuk syariat yang beliau bawa, untuk agama yang kita cintai ini. Dengan catatan, orang yang tidak mau berkorban biasanya akan sering jadi korban. Maka lebih baik berkorban daripada menjadi korban.